Kemudian saya jadi tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut? Ya. Jangan apa? Don't let your brain stop even 1 minute gitu. Jangan biarkan otakmu berpikir barang semenit pun. Dan semua orang kan pengen berada di posisi Bapak seperti Saya itu. juga ingin. Iya. Gitu. Ingin sekali. Tapi situasi. Orang semakin mengalami kesulitan apabila kita kanalisasi menjadi sesuatu yang baik, itu luar biasa. Di asrama barat semester 1, semester 2 saya jualan rokok. Saya jualan kartu ucapan ulang tahun. Iya. Biasa lantai 2. Iya. Ada tangga di bawah, biasa naruh ember, naruh apa. Saya minta untuk apa? Untuk tempat saya tinggal. Paling ujung yang orang tidak lihat. Saya pengen ikuti program ini dari Pak Gede. Itu caranya bagaimana? Saya pengen dapat sapi ini. Nah, itu bagaimana? Dengan plafon 50 juta per orang. Kami sebagai perantara di sini. Komentar ada pertanyaan khusus Anda bisa ajukan di kolom komentar tentunya. Kami menggunakan sapi eksotik. Jadi bukan sapi lokal ya? Bukan sapi lokal. Ras eksotik apa itu? Misalnya ada Simmental, Limousin, Pegon, Brahman Cross, dan semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa kegiatan ini sudah menjalankan protokol kesehatan COVID-19, di mana kita sudah menggunakan masker dan juga menjaga jarak dan lain sebagainya. Dan kita ada jarak, jadi kita melepas masker. Aman. Gitu. Ya, aman, Pak ya? Aman, sehat. Dan hari ini luar biasa spesial tamu kita. Beliau adalah orang yang bagi saya sangat luar biasa, dan saya yakin kita akan banyak mendapatkan inspirasi yang besar dari beliau. Kalau Anda jalan-jalan ke wilayah Cakranegara, di sana ada salah satu hotel yang cukup besar, namanya Hotel Bidari. Beliau ini adalah pemiliknya. Beliau adalah Bapak I Gede Gunanta. Apa kabar Pak Gede? Baik. Ya, agak dekat sedikit Pak. Iya. Ya, baik. Sehat Pak ya? Sehat. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Pak Gede tambah ini ya, kelihatan masih sangat awet muda Pak. Masih muda, soalnya jiwa muda Pak. Bajunya putih. Iya. Luar biasa Pak. Hatinya putih juga Pak. Iya, luar biasa Pak Gede. Siap, Ya. bagaimana? Pak Gede, kita pengen tahu sebenarnya. Ya. Mungkin perjalanannya Pak Gede ini sebenarnya backgroundnya seperti apa sih? Apakah memang Bapak ini dari sana-sananya memang sudah kaya, langsung punya hotel atau bagaimana? Iya. Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wir. Saya terima kasih banyak. Ini penghargaan yang luar biasa bisa tampil di podcast Wira Podcast ya. Iya. Jadi begini, namanya jalan hidup Pak ya. Jalan hidup. Kami bukanlah dari keluarga yang berlebih atau berpunya. Bahkan lebih tepatnya kami adalah keluarga yang amat sangat sederhana. Cuman Tuhan berkehendak lain, kami diberikan jalan, diberikan rezeki. Ya, kami bersyukur Pak. Jadi dulu backgroundnya seperti apa sih sebenarnya Pak, sekolahnya? Saya SMA, SLTA, maaf, SMP itu sudah jauh dari kampung halaman Pak. Ayah saya ngajar di satu kabupaten di Bali. Saya lahir di Karangasem, satu desa kecil di Karangasem. Ya. Jadi bukan di kota di Denpasar gitu ya? Oh bukan. Namanya Desa Diste, Kecamatan Abang, di kaki Gunung Lempuyang Pak. Gunung. Dekat-dekat letusan Gunung Agung. Jadi di dalam semacam perkampungan gitu Pak ya? Iya. Oke. Terus Kemudian, setelah itu? ayah saya ngajar di kabupaten lain di Tabanan, saya ikut SMP ikut ayah. Ya, kemudian lulus SMP saya punya kesempatan untuk dapat beasiswa sekolah di SPP SUPM Negeri Bogor. Itu sekolah apa Pak? Sekolah perikanan. Perikanan? Ya, perikanan. Ini kan agak aneh Pak Gede. Ya. Bapak orang sekolahnya perikanan, sekarang Pak punya hotel gitu ya? Ya, ini mengalir Pak, mengalir. Saya cerita ya. Oke, ceritanya bagaimana Pak? Bapak Ya, sekolahnya di jadi Bogor. saya SLTA di Bogor, sekolah perikanan. Nah, kebetulan kan 3 orang terbaik dari masing-masing provinsi di Indonesia diberikan kesempatan untuk seleksi nilai
untuk dididik Ikatan Dinas di Bogor. Oh, jadi Bapak salah satunya? Salah satu kebetulan kami mewakili Bali. Oke. Setelah Kemudian itu? 3 tahun di sana, ya itu kan memang sekolah kedinasan gitu ya. Iya. 3 tahun di sana saya lulus. Kemudian saya meneruskan di Diklat Ahli Usaha Perikanan di Jakarta. Oke. Sekarang dikenal dengan Sekolah Tinggi Perikanan. Oke. Ya. Dan perjalanan sekolah di sana itu apakah Bapak di asrama atau ngekos atau bagaimana? Di asrama. Di asrama. Ya, boleh saya cerita dikit, Pak? Ini Silakan. barangkali penting buat teman-teman ya. Iya. Saya atau orang tua diberikan kesempatan untuk mengirim Rp5.000 per bulan. Cuma Rp5.000? Hanya Rp5.000. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 82. 82. Ya, 82. 5.000 ya mungkin sekarang mungkin kira-kira ya mungkin 100.000 kurang mungkin ya. Kurang lebih segitu ya. Jadi selama 3 tahun saya dikirim hanya, mohon maaf nih, saya punya orang tua nih. Iya. Saya dikirimi 1 kali, Pak. Hanya 1 kali. Cuma sekali. Selama 3 tahun. Apakah mohon maaf, apakah memang waktu Karena kemauan saya berbohong kepada orang tua. Saya bilang bahwa kami semua biaya ditanggung oleh negara. Ya, karena kami memang tahu diri lah gitu ya. Kenapa Bapak memilih dalam tanda kutip membohongi orang tua begitu? Ya, karena saya tahu keadaan orang tua, Pak. Jadi tidak merepotkan orang tua. Tidak mau merepotkan. Kemudian saya jadi tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut? Ya. Jadi karena siswa itu setiap bulan harus rambut rapi, pendek dan lain-lain. Jadi Bapak saya belajar modal gunting saja, saya jadi tukang cukur. Jadi sebenarnya Bapak enggak yang belajar spesial dulu. Oh, enggak. Beranikan diri aja. Ya, orang bilang kan, Pak, kalau tidak salah satu inspirasi kita siapa? Itu Dr. Mahathir Muhammad. Dia bilang apa? Don't let your brain stop even 1 minute gitu. Jangan biarkan otakmu berpikir barang semenit pun. Ya, kita diberikan pemikiran untuk apa? Untuk keluar dari kesulitan. Kira-kira begitu. Itu jadi agar bisa ada uangnya bulanannya, Bapak jadi tukang cukur lah untuk teman-teman siswanya di sana. Dan setelah itu bagaimana? Setelah itu kebetulan 3 orang terbaik boleh meneruskan sekolah. Iya. Saya memilih tidak. Kenapa? Karena tidak punya biaya. Itu kan sebenarnya gini, Pak, ketika tidak sembarang bisa masuk di sana. Betul. Dan Bapak terpilih 3 orang se-Indonesia Raya mungkin ya kan? Ya. 3 orang dari ya perwakilan seluruh Indonesia ada di sana. Dan semua orang kan pengen berada di posisi Bapak seperti saya juga ingin. Iya, gitu. Ingin sekali. Tapi situasi. Saya tidak melanjutkan keputusan saya, tapi ya bersyukur sekali ada kepala sekolah waktu itu, sekarang istilahnya direktur ya, yaitu Bapak Sumarno, Master Education. Beliau menyampaikan ke saya, kamu ke Jakarta saja, cari sekolah ini, nanti berapa biaya Bapak yang biayai. Gitu. Akhirnya saya berangkat. Syukur waktu itu orang tua ngirim saya 400.000 hanya untuk pakaian, kasur, pakaian dinas, untuk kami kuliah di AUP. Oke, setelah itu Bapak bisa perjalanan waktu kuliah, ada hal yang berkesan nggak selama Bapak? Berkesan tidak, mungkin menarik mungkin ya. Menariknya bagaimana, Pak? Saya jadi jualan rokok, Pak. Jualan rokok? Yes. Ya. Jadi sebenarnya Pak Gede ini jiwa entrepreneurnya sudah dari dulu mungkin ya? Sekali lagi, ini keadaan. Terbentuk karena keadaan. Karena keadaan, orang semakin mengalami kesulitan apabila kita kanalisasi menjadi sesuatu yang baik, itu luar biasa. Ini pesan buat teman-teman mungkin ya. Iya, betul. Ya, jadi situasinya begitu. Ya, kami lanjut, kemudian kita juga tidak ingin merepotkan orang tua. Iya. Di asrama barat semester 1, semester 2 saya jualan rokok. Semester 3 masuk kamar. Saya jualan rokok cuma seminggu. Kenapa? Karena teman di kamar 4 orang, kita 3 orang lainnya terganggu. Tok deh, beli rokok gitu kan? Iya. Saya stop. Ya, lalu apa? Saya jualan kartu ucapan ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dulu kan masih ini, masih kalau belum kayak sekarang ya. Iya. Begitu, bikin gambar. Saya bikin melukis saja. Lukis gitu ya. Ya, bikin dari kertas buffalo ya. Iya. Kemudian alat pelubang kertas, gunting, bolpen. Ya, pewarna gitu. Artinya sebenarnya perjalanan Pak Gede ini tidak semulus yang kita pikirkan sekarang gitu. Ya, tapi kami menikmati.
Saya sangat menikmati. Dan selalu bersyukur. Ketika itu kan mungkin Pak Gede kan masih muda lah ya, masih muda, umur 20-an seperti itu. Kan biasanya di usia-usia seperti itu kita ada semacam gengsi. Pak Gede nggak gengsi? Jualan rokok, jualan begitu. Urat gengsi saya sudah putus, Pak. Dan saya putus sendiri. Putus sendiri. Ya. Tapi putus memang dengan cara yang baik, Pak, gitu ya. Ya. Karena lingkungan juga. Lingkungan ya. Jadi artinya kita dalam mengerjakan sesuatu pun tidak perlu harus gengsi gitu, Pak ya. Iya, untuk apa? Untuk apa gengsi? Untuk apa? Kalau itu menyulitkan kan? Menyulitkan kita. Ya, nikmati saja. Nikmati saja ya. Dan selalu bersyukur. Oke. Siap. Oke, setelah Bapak mohon maaf ini sebenarnya Pak Gede saya nggak mau cerita, tapi menurut saya ini menarik sekali. Apa itu? Katanya Pak Gede pernah pingsan. Oh. Pingsan kenapa, Pak? Gini. Gimana ceritanya Bapak bisa setelah kami lulus di SLTA SPP SUPM Bogor di Cikaret, itu kami melanjutkan sekolah, berarti jatah makan kita udah nggak ada, Pak. Jatah makan nggak ada? Ya, nggak ada. Tetapi karena kita nggak mampu, ada beberapa orang minta izin ke kepala sekolah waktu itu untuk tetap tinggal di asrama tanpa jatah makan. Gitu. Satu saat saya merasa lapar gitu ya. Saya pergi ke rumah teman, kita atur waktunya sampai di rumah jam makan gitu ya. Ternyata disajikan hanya air teh tanpa gula, teh tawar lah ya. Teh tawar biasa ya, Jawa Barat ya. Iya, teh tawar. Begitu. Akhirnya Pak pulang. Begitu masuk ke asrama, tiba-tiba besok pagi baru saya bangun, Pak. Tiba-tiba udah pagi. Maaf ya. Iya. Tapi itu menarik, Pak ya. Jadi satu kenangan yang mungkin waktu itu perih kita artinya sulit dilalui. Tapi sekarang menjadi kenangan yang manis gitu, Pak ya. Buat saya itu sangat bagus ya. Luar biasa ya. Ini jadi ketika kita misalnya Pak Gede, misal ada yang sedang menyaksikan ini dalam situasinya seperti yang Pak Gede pernah alami, apa yang mungkin pesannya atau apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama, kita tahu betul ya bahwa tidak ada ujian dari Tuhan yang tidak bisa kita lewati. Jadi Tuhan itu maha adil. Betul sekali, Pak. Maha adil. Jadi jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Itu saja. Nggak peduli orang mengatakan apa. Jadi yang penting kita jadi orang baik. Kita baik ke setiap orang gitu. Jangan peduli orang akan baik sama kita. Oke. Tapi sekali lagi namanya manusia ya. Kadang-kadang itu tidak mudah. Betul. Tidak mudah. Jadi menjadi banyak godaannya ya. Oke, ini luar biasa. Siap. Oke, setelah itu Bapak apakah langsung punya hotel? Hotel. Itu gimana, Pak? Ya, saya sekali lagi ini bukan apa ya. Bukan kita mau melebihkan gitu. Kebetulan saya lulus bagus di Jakarta. Dari seluruh taruna dipilih satu orang untuk jadi staf pengajar. Bapak jadi staf pengajar? Ya. Saya terpilih menjadi staf. Jadi saya jurusan aquaculture, ya budidaya. Ya, pada waktu itu dipilih satu orang sebagai staf pengajar. Ini bagus buat saya, bangga. Tapi sebetulnya kebanggaan itu, maaf ya, barangkali kalau kita adik-adik yang sekolah jangan kecil hati manakala IP-mu rendah. Karena IP, indeks prestasi, itu hanya kebanggaan sesaat di saat kita wisuda. Datang tampil di depan, salaman sama menteri, bangga. Tapi setelah itu terpilih menjadi staf pengajar, menjadi dosen, logikanya kebanggaan luar biasa. Gajinya 63.400. 63.000. Yes. Waktu itu kan D3 ya. Ya, D3 masih honor gitu. Honor, iya. Kemudian ngekos 100.000, Pak. Ngekos 100.000. Udah kepotong. Saya sudah jualan rokok, bikin kartu, dosen tidak mungkin lagi jualan rokok. Apa yang saya lakukan? Saya menghadap pimpinan untuk minta satu tangga, kan biasa lantai 2, ada tangga di bawah biasa naruh ember, naruh apa, saya minta untuk apa? Untuk tempat saya tinggal, paling ujung yang orang tidak lihat. Semacam gudang? Iya, di bawah tangga. Oh, kayak gudang-gudang biasanya kayak tempat naruh biasa kalau ada lantai 2 kan ada tangga ya, di bawah biasa ditutup, dijadikan tempat gudang lah, semacam gudang. Bapak mau tinggal di situ? Saya minta itu satu, tapi pimpinan tidak ngasih. Kemudian saya diizinkan untuk sekolah lagi tentang budidaya laut di Lampung. Setelah itu singkat cerita, saya diizinkan ke swasta. Saya kerja di PT Paloma Agung. Apa itu, Pak? Bergerak bidang apa? Budidaya mutiara. Pionir budidaya mutiara di NTB. Di NTB. Dan setelah itu berhasil tidak dengan itu? Ya.
Berhasil. Saya kebetulan diberikan kesempatan 2 tahun. Iya. Kalau tidak salah 2 tahun ya. Dipanggil, surat panggilan bukan datang ke tempat kerja tapi ke kampung. Kemudian saya menghadap ke Jakarta, saya marah besar sama dosen, dianggap pengkhianat. Padahal saya datang hanya untuk, Pak, saya sudah lewat waktu, panggilan tidak datang, kan begitu? Iya. Akhirnya beliau mengerti, diizinkan kembali di swasta, dan sampai hari ini. Okay. Karena prinsipnya Pak, pengabdian di dunia perikanan tidak harus jadi dosen. Oke. Secara singkatnya bagaimana Bapak memulai membangun Hotel Bidari itu, Pak? Begini. Kita sebetulnya sangat beruntung ya. NTB itu menjadi salah satu The Indonesian Angel Pearl Triangle. Tiga segitiga mutiara. NTB, ya Lombok dan Sumbawa itu salah satunya. Lampung, NTB, kemudian Sulawesi. Ya, jadi saya kerja di Mutiara selama 5 tahun di PT Palemagung. Terakhir saya direktur Mitra Nusra, namanya grup perusahaan. Selanjutnya saya buka perusahaan di Alor, NTT, 5 tahun juga. Saya dapat ilmu, dapat sedikit uang, saya kembali ke Bali, buka perusahaan sendiri. Buka perusahaan sendiri. Yes. Berhasil. Kemudian saya kembangkan di Tual, Maluku Tenggara, di Minahasa Selatan, dekat Teluk Buyat, Manado sana. Iya, di Manado. Itu di sana. Itu semua kerjasama. Kerjasama. Ya. Orang punya uang, saya punya teknologi. Jadi orang punya uangnya, Bapak punya ilmunya. Saya punya ilmunya. Persentase gitu ya. Kemudian saya juga konsultan kecil-kecilan di beberapa perusahaan. Ada di Sape, Solato, kemudian ada di Skotong, perusahaan Jepang. Saya punya keahlian mengawinkan kerang mutiara. Mengawinkan kerang mutiara. Hatchery. Ya. Sebenarnya di podcast kali ini sebenarnya kita nggak ingin bahas itu sebenarnya. Ada pembahasan menarik sebenarnya. Tapi ternyata ada pembahasan menarik lagi juga. Iya. Background. Ini masih background. Ini Ya. masih intro sebenarnya, Pak. Tapi ini hal yang menarik, Pak. Nah, mungkin nanti next kita akan bahas tentang mutiara, tahu betul ilmu permutiaraan ini gitu. Ya, paham sekali. Saya ikut orang Jepang lama. Bahkan singkat cerita, bos-bos saya orang Jepang pernah saya pekerjakan di Tual. Oh gitu. Ya. Oke, luar biasa. Sekali lagi sebenarnya ada pembahasan lain yang kita bahas hari ini. Mungkin nextnya kita akan bahas kumpas tentang itu. Jadi Pak Gede ini sekarang ini dari tadi mutiara, hotel dan macam-macam tadi bergerak sekarang ke peternakan sapi. Ya. Ini loncat sana sini. Gimana ceritanya Pak? Ini ketika sapi ini. Ini sebenarnya jalan keluar, escape gate dari situasi. Ya. Situasi kita pandemi ini? Yes, salah satunya itu. Karena begini, saya kebetulan aktif di beberapa organisasi dan kita tahu hampir semua organisasi massa itu uangnya tidak ada. Hampir secara semua. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan organisasi apapun misalnya. Iya. Anggaran rumah tangganya pendanaan dari mana? Iuran anggota, kalau tidak sumbangan dari hibah atau sumbangan lain yang tidak mengikat. Selalu begitu kan? Iya. Nah, saya aktif di satu organisasi, salah satunya juga itu. Kendalanya saya sebut ya. Ada namanya Gerakan Pembumian Pancasila (GPP). Itu bergerak dalam bidang apa, Pak? Pembumian Pancasila. Jadi bergerak untuk kemasyarakatan lah seperti itu ya? Iya, terutama berkenaan dengan ideologi. Ya. Oke. Gotong royong yang semacam begitulah. Ini kan mungkin agak agak berat gitu ya. Tapi kita aplikasi di masyarakat gimana gitu. Nah, seringkali kegiatan, tapi pendanaannya juga kita tahu sendiri lah ya. Karena itu saya usul untuk apa? Untuk membuat sayap ekonomi. Dibikinlah sayap ekonomi, manajemen ekonomi Pancasila. Saya juga didaulat menjadi ketuanya. Nah, akhirnya kami bikin proposal, bikin pilihan-pilihan gitu. Salah satunya dalam hal peternakan. Itu awal mulanya. Ya. Secara mekanismenya siapa yang boleh dapat sapi ini atau caranya bagaimana? Yang tadi dulu ya. Kenapa ke sapi? Kenapa ke sapi ya? Kenapa ke sapi? Jadi pasca gempa besar kita 2018 kalau terakhir ya. Kemudian situasi pariwisata di Lombok atau di NTB pada umumnya kan drop ya. Belum selesai, belum pulih, kita masuk kepada situasi yang jauh lebih menyulitkan. Betul. Karena global pandemi. Dan sampai hari ini pun
kita masih berjuang untuk itu. Kan gitu ya? Yeah. Nah, saya melihat kita nggak bisa diam nih, ya kan? Pemerintah dengan polanya, dengan skema pembiayaan dan lain-lain luar biasa. Saya percaya betul pemerintah sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Iya, betul. Kita juga sebagai masyarakat mau dong ikut berperan, kan gitu? Membantu pemerintah. Betul. Nah, karena itu saya tahu kita beruntung sekali ya. NTB mempunyai sumber daya alam yang luar biasa dalam hal peternakan salah satunya dan pertanian. Pulau besar kita Lombok, Sumbawa, ya hampir sebagian besar wilayahnya itu pakan hijauan ternaknya melimpah. Pakan hijauannya melimpah. Ya. Artinya lahannya. Rumputnya lahan kita banyak. Rumput, ya. Masyarakat kita kan seringkali kita sebut masyarakat kita budayanya beternak alat menabung dan lain-lain kan gitu. Iya. Ya, jadi sebagian besar wilayah kita sangat potensial untuk peternakan dan pertanian. Kan begitu. Kemudian kalaupun ada lokasi atau daerah-daerah tertentu yang kering, contoh di Sekotong misalnya, atau mungkin beberapa tempat di KLU, atau mungkin di Sumbawa, di mana gitu ya, kita juga beruntung sudah ada teknologi. Teknologi ada dalam pengertian bagaimana membesarkan atau beternak dengan tidak mengandalkan hijauan pakan ternak. Lengkap ya, kemauan pemerintah luar biasa, programnya ada, peternaknya juga ada. Satu, duitnya dari mana? Kita beruntung juga bahwa ada perbankan yang dengan pola kredit usaha rakyat. Ya. Jadi secara simpelnya, misalnya saya Pak Gede, saya pengen ikuti program ini dari Pak Gede. Itu caranya bagaimana? Saya pengen dapat sapi ini. Nah, itu bagaimana? Ya, bahasa di masyarakat ya. Sebetulnya ini kan pola kredit usaha rakyat mikro kecil. Dengan plafon 50 juta per orang. Untuk bank tertentu seperti itu ya. Iya. Tetapi bank juga harus berhati-hati. Ada prinsip prudent, prinsip kehati-hatian. Meskipun ini dana pemerintah, tapi bank tidak boleh juga lalai. Jangan sampai rugi. Termasuk peternak pun tidak boleh rugi. Betul Pak ya? Iya, betul. Nah, karena itu kami diskusi, gitu. Bagaimana supaya uang ini begitu digelontorkan ke masyarakat, ini sekali lagi bukan bantuan. Bukan, ini kredit. Ya, yang harus dikembalikan plus bunga 6% sebulan. 6% setahun. 6% atau 0,5% sebulan. Nah, karena itu kita bikin pola ya. Bagaimana supaya uang yang dikucurkan bisa kembali dan menguntungkan bagi peternak. Nah, itu caranya. Satu syaratnya ya, harus bikin kelompok. Itu berapa orang kelompoknya? Idealnya 20 sampai 25 orang per kelompok. Gitu. Syarat kedua, punya kandang kolektif. Kandang baterai atau kandang komunal. Iya, jadi yang sama-sama seperti itu ya. Iya, rame-rame. Kemudian yang ketiga, punya lahan yang cukup untuk menanam hijauan pakan ternak. Apa itu? Lamtoro taramba, lamtoro gung, kemudian ada gamal, ada king grass, rumput raja, rumput gajah, odot, indigo vera, dan lain-lain. Sorghum termasuk, turi dan lain-lain. Cukup. Bisa milik sendiri, bisa milik kelompok, bisa sewa dan seterusnya. Artinya? Itu syarat kelompok. Syarat kelompok ya. Syarat kelompok. Nah, syarat personalnya apa? KTP suami, KTP istri, kartu kakak, akte nikah atau surat keterangan nikah, ya, surat keterangan usaha dari desa. Itu syarat. Paling utama apa? Tidak ada kredit macet. Jadi BI checking lah ya Pak. BI checking. Itu paling penting. Itu paling penting. Dan setelah itu prosesnya seperti apa? Apakah mengajukan, misalnya kelompok ini mengajukan ke bank atau ke lewat Pak Gede atau bagaimana? Kami sebagai perantara di sini. Ya, boleh dibilang kami membantu tugas perbankan. Jadi Pak Gede membantu masyarakat ini. Kami berjalan bersama masyarakat. Kami libatkan dinas peternakan, kepala desa, pihak-pihak terkait, membentuk kelompok-kelompok. Kemudian kita seleksi awal. Ya, baik dia berkasnya, kemudian lahannya, kemudian kandangnya, di mana posisinya, karena tidak boleh
tidak boleh gagal kan. Oh iya. Begitu kira-kira dinyatakan oke, layak, kita sampaikan ke pihak bank, ya tentu bank BI checking dan seterusnya. Iya. Bank turun, begitu oke, berarti dananya bisa dicairkan. Nah, dana ini dalam bentuk sapi atau uang atau dana? Begini polanya ya, Iya. meskipun ini kelompok, tetapi akad kredit adalah dari masing-masing anggota langsung ke pihak bank, tetapi lewat kelompok. Lewat kelompok. Ya, kenapa lewat kelompok? Memudahkan dalam hal pengawasan, Iya. kemudian segi keamanan, dalam hal menerima bantuan atau binaan dari pemerintah dan seterusnya, termasuk dalam hal pendampingan. Jadi kami mendampingi selama 1 tahun. Tenor kredit ini 1 tahun. 1 tahun. Boleh nggak dijual lebih dari di bawah 1 tahun? Boleh. Boleh. Misalnya 4 bulan ada momentum bagus. Sekarang masuk sapi, 4 bulan Idul Adha. Iya. Boleh jual? Boleh. Jual, lunasi kreditmu 50 juta. Iya. Plus bunga 4 bulan 2%. Iya. Setelah itu hari kerja 2, 3, 4 hari mengajukan kembali, bisa cair kembali. Bisa dicairkan kembali. Sangat bisa. menarik. Okay. Sangat menarik. Oke. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Sebetulnya baru sekitar 4-5 bulan ya. Baru berarti baru. Program ini sudah lama. Oh, programnya udah lama. Kebetulan saya terlibat baru terlibat ya. di sini. Sejauh ini berapa banyak yang sudah mengajukan atau yang sudah berjalan? Kalau yang sudah akan kredit, kalau tidak salah ada 4 atau 5. 4-5 kelompok gitu. Ya. Kemudian yang kelompoknya sudah puluhan. Ya, sudah banyak. Oh, udah banyak. Lombok Tengah, Lombok Barat, kemudian ada di Sembalun. Oh, ini se NTB ada 10 kelompok? Iya. Sumbawa pun sudah ada beberapa kelompok yang mengajukan. Gitu. Sudah. Oh, ya. Jadi sekarang sudah ada juga yang sedang masih pengajuan gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Ada yang sudah cair, ada yang sedang diverifikasi. Ada juga yang sedang membentuk kelompok. Seperti itu. Jadi lebih detailnya misalnya gini, Pak. Misal kalau ingin ada yang sedang menyaksikan ini ingin bergabung begitu, kemana dia harus menghubungi begitu, Pak? Apakah ada semacam sekretariatnya atau apa begitu? Bisa di tempat kami di Bidari. Oh, di Bidari ya. Atau mungkin nanti bisa. Ya, betul. Bisa bagi nomor handphone ya. Betul. Ya. Bisa juga lewat dinas. Karena apa? Kami sudah komunikasi dengan kepala dinas. Dan saya berterima kasih, hormat saya. Terima kasih banyak untuk Pak Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Luar biasa support beliau. Jadi pemerintah sangat mensupport ini. Support dari pemerintah. Ya. Dan tidak ada alasan untuk tidak support sebetulnya kan. Betul. Ya, karena memang Kadis Perikanan Kadis Peternakan. Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Lombok Barat. Oh, semua kepala dinas peternakan ini yang sudah komunikasi ada beberapa. Oke. Ya, Lombok Timur sudah. Oke. KLU sedang. Karena ini baru, Pak, Baru. Betul sekali ya. Dan bagi Anda juga yang ingin mendapatkan ini, Anda bisa juga melalui kolom komentar, bisa Anda komentar. Dan juga ingin bertanya juga lebih detail juga bisa di kolom komentar, nanti ada tim dari Pak Gede juga akan membantu menjawabnya. Baik, ya. Silakan. Jadi nanti Anda tulis di kolom komentar, ada pertanyaan-pertanyaan khusus Anda bisa ajukan di kolom komentar tentunya ya. Okay. Beternak yang benar adalah bagaimana beternak bisa membuat dirimu sejahtera. Betul? Iya. Ya kan? Jangan alergi dengan sistem baru. Saya berikan contoh begini. Oke. Salah nggak kalau kita berternak dengan sapi Bali? Tidak. Sapi Bali adalah sapi lokal dengan kualitas daging luar biasa bagus. Ya. Tetapi kita harus realistis. Apa itu? Sapi Bali secara genetik dia tumbuhnya hanya 0,3 sampai 0,4 kg sehari. Dalam skala penelitian barangkali bisa 0,6. Tapi di masyarakat tidak mungkin. Ya. Kira-kira 0,3, 0,4. Bahkan kalau dipakai bekerja sapi Bali untuk bajak sawah misalnya bisa-bisa 0,2. Gitu. Pengalaman kita dengan diskusi beberapa peternak langsung gitu ya, empiris datanya sekitar 0,3 kilo satu hari. Artinya 9 kilo dalam 1 bulan. Kalau harga daging hidup 50.000, 9 kali 5 450.000. Kalau 54.000 tambah berapa tuh? Kira-kira tidak sampai. Masih rendah gitu, Pak. Masih rendah sekali. Betul nggak? Ya betul. Ya kan? Cuman masyarakat kan tidak berhitung, mengisi waktu dan seterusnya. Kalau lahan kita seperti Sumbawa,
Yang penting orang punya uang, kemudian beli ini beranak pinak, lepas di ini tidak terasa. Iya. Tapi konsep ini kan tidak semuanya orang bisa. Betul. Ya, dan ini sesuatu yang tidak bagus sebetulnya. Tidak bagus dalam arti Apa adanya. udah tidak diperhatikan gitu ya. Iya. Kesehatannya mungkin ya, gitu apa adanya gitu. Dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Iya. Ya kan, hanya orang-orang tertentu yang punya uang misalnya. Iya. Ya kan? Tidak, kita tidak ke sana. Apalagi, maaf ya. Pak Gubernur punya visi yang luar biasa, industrialisasi. Juga masuk di peternakan dong. Oh ya, jadi bisa masuk industrialisasi yang dari ya, cadang oleh pemerintah. Artinya semua bidang kan bisa, mulai dari yang kecil. Iya. Nah, karena itu dalam program kami, kami menggunakan sapi eksotik. Jadi bukan sapi lokal ya? Bukan sapi lokal. Ras eksotik apa itu? Misalnya ada Simmental, Limousin, Pegon, Brahman Cross, dan semacamnya. Dengan pertumbuhan minimal 1 kilo sehari. Jauh sekali Pak dengannya. 2,5 kali lipat. Iya. Nah, maaf ya. Seringkali di masyarakat nanya, Pak, pasti enggak kami bisa dapat 1 kilo sehari? Iya. Jawabannya apa? Pasti. Tapi catat baik-baik ya, ada syaratnya. Ada syaratnya. Iya. Apa itu? Dia akan mencapai 1 kilo sehari apabila induknya, ya bakalannya adalah bakalan sapi ras eksotik berkualitas. Tanda petik ya, berkualitas. Seringkali ras eksotik tapi tidak berkualitas karena sudah in-case, kawin mengawin di masyarakat. Oke. Jadi Pak Gede itu memilih betul-betul dari indukannya, dari semua dipilih dengan baik gitu ya. Ya, sekali lagi pengetahuan kan di sana. Iya, betul. Bagaimana teknologi, maaf ya, teori pengetahuan bisa masuk, harus applied ya, harus bisa diterapkan. Maaf ya, itu syarat pertama. Apabila syarat pertama sudah tapi tidak mencapai 1 kilo, berarti berlaku yang kedua. Apa itu? Anda kurang rajin. Dalam arti? Ngasih makannya kurang, kesehatannya nggak diperhatikan, jenis pakannya nggak bener, ya kira-kira begitu. Oke. Jadi kalau misalnya ikut program yang di Pak Gede ini, dari pemilihan awalnya indukan bibit dan segala macam itu dipilih dengan yang bermutu baik. Lalu ketika berjalan oleh kelompok masyarakat ini tetap dipantau juga pakannya apa, kesehatan? Bukan dipantau lagi, wajib dan harus kamilah sebagai pendamping, kami ada tim. Oke. Jadi mulai dari verifikasi, pemilihan bibit dan lain-lain, kita bantu sampai dia panen. Sampai panen. Ya. Oke. Gitu. Dan kira-kira berapa persen program ini bisa berhasil di masyarakat kita? Saya yakin betul kok program ini berhasil. Dengan pola ini gitu Pak ya? Ya. Sepanjang kita bisa bersinergi dengan baik antara peternak, kami sebagai pendamping, teman-teman akademisi yang punya ilmu, punya beberapa teori, dan pemerintah sebagai pemegang regulasi. Selama ini berjalan, saya yakin ini berhasil. Yakin bisa berhasil. Ya. Kembali lagi artinya semua harus serius, sinergi, saling mendukung. Betul ya. Masyarakat juga harus mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah, oleh teman-teman misal dari Pak Gede ini juga gitu ya. Jadi ketika disuruh kasih makan yang ini ya kita ikuti gitu, jangan yang mengikuti rule-nya, kebiasaannya gitu ya. Jadi bisa jadi menjadi salah satu faktor yang menghambat Pak ya. Jadi ketika misalnya kita biasanya ngasihnya begini aja misalnya gitu ya Pak ya. Inilah bagian penting atau menjadi bagian penting yang kami menjadi perhatian. Karena mindset peternak kita kan sudah kadung begitu. Karena itu pada siklus pertama, misalkan kita berjalan nih, sudah akad kredit, sapi sudah ada. Saya yakin betul siklus pertama, mungkin kedua juga belum mulus. Karena masih penyesuaian. Kan begitu. Dari yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Gitu ya. Kita bicara begini gampang sekali. Tapi faktanya tidak mudah. Sangat sulit. Sekali lagi, sangat sulit. Lalu kenapa Pak Gede berani mengambil langkah yang sulit ini gitu Pak? Challenge tantangan ya. Sekali lagi, apabila atau manakala niat baik kita jalankan dengan mengajak serta begitu banyak orang, mengajak serta kelompok-kelompok, kemudian PPL di masyarakat, dinas-dinas, tentu atas dukungan kebijakan yang
yang sejalan dari pemerintah. Apakah ini ada kuota tertentu Kak? Pak, misalnya harus misalnya di NTB misalnya ada 50 kelompok saja, atau misalnya tidak terbatas, atau bagaimana? Yang bisa jawab sebenarnya pemerintah gitu ya. Tapi sekali lagi yang kita tahu dari tahun ke tahun sejak zaman dulu, seingat saya kita selalu kekurangan daging, karenanya kita impor. Oh iya. Itu. Ya. Iya, jadi sebenarnya ini semua orang bisa gitu ya, asal bisa memenuhi syarat-syarat tadi gitu ya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa taruh di kolom komentar. Nanti ada tim dari Pak Gede juga akan bisa menjawabnya, atau bisa langsung ini menjadi misalnya ingin lebih lanjut lagi begitu ya, bisa juga melalui sini nanti. Silakan datang. Iya, silakan datang ke Hotel Bidari. Juga boleh. Ke sini boleh juga ya. Langsung bertanya ke sini juga boleh. Ke Bidari boleh. Bidari dapat kopi boleh. Dapat kopi Pak ya? Gratis Pak ya. Senyum. Luar biasa Pak. Terima kasih. Jadi sekali lagi ini perbincangan kita yang sangat luar biasa ya. Saya yakin tidak cukup sekali kita hadirkan Pak Gede di sini. Semoga Pak Gede nanti bisa punya banyak waktu hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih. Ya. Sekali lagi ini sangat mencerahkan kita, di mana tadi banyak hal yang kita dapatkan dari Pak Gede, dan terutama bagi Anda juga yang ingin bergabung di program ini. Program namanya apa sebenarnya Pak? Penggemukan sapi. Tidak ada yang. Dan apakah ada semacam seminar-seminar dulu untuk masyarakat? Rencananya bukan rencana ya, sudah fix. Tanggal 9 Juli kami mengundang Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bapak Guntur Subagja Mahardika untuk pelantikan pengurus Intani NTB di Hotel Bidari. Intani NTB. Ya, sekaligus ada diskusi tentang itu. Tentang sapi juga. Ya, barangkali yang berminat. Oke, bisa. Ya, barangkali mungkin nanti kita siapkan satu live gitu. Iya, siap. Ya, nanti kita 9 tanggal Juli. 9 Juli ya. Pagi. Jadi ini harus menjadi catatan di agenda Anda bahwa tanggal 9 Juli ada kegiatan yang sangat luar biasa menarik di Hotel Bidari yang ada di Cakra di Jalan Bangau nomor 3 sampai 5. 3 betul ya, di Jalan Bangau, tepatnya di dekat Mataram Mall. Dekat Mataram Mall atau di depannya Ruby kalau nggak salah ya, dekat Ruby di market ya. Jadi mudah ditemui Hotel Bidari, besar juga tulisannya ada pelangnya. Jadi tanggal 9 Juli Anda bisa, atau ingin bertanya lebih lanjut lagi, bisa datang ke Hotel Bidari ya. Sekali lagi Pak Gede, terima kasih banyak atas waktunya dan bisa mencerahkan kita semua di sini. Iya. Sukses juga buat Bapak. Luar biasa Pak ya. Jadi dan sekaligus ini bukan undangan pertama buat Pak Gede. Karena banyak yang ingin kita diskusikan sebenarnya ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Gede atas waktunya. Iya. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Viral Podcast hari ini. Ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.